warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Melinda Oktaviani, NIM C1K018070. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan bahan uji yang saya ambil, yaitu judul pertama yaitu kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang faname Lithopaneus faname pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Udang faname memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi, pertumbuhannya cepat, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap serangan penyakit. Pengaruh lingkungan yang buruk dan komposisi daging udang faname lebih tinggi, yaitu 66 sampai dengan 68% dibandingkan dengan udang windu dengan komposisi dagingnya hanya 62%. Udang faname bersifat eurihalin, yaitu dapat bertahan dalam salinitas yang luas sehingga dapat dipelihara di daerah pantai yang salinitasnya 1 sampai 40 ppt. Bray et al. 1994. Udang faname dapat tumbuh baik atau optimal pada salinitas 15 sampai 25 ppt, bahkan masih layak untuk pertumbuhan pada salinitas 5 ppt. Takwa 2008 menyatakan bahwa udang faname dapat hidup dalam XR 90% pada media air bersalinitas 2 ppt dengan penambahan kalium dalam bentuk K2CO3 dengan dosis 51 ppm. Sedangkan Hukum 2007 menyatakan bahwa larva udang faname dapat bertahan hidup pada SR 98,67% selama 98 jam dengan penambahan kalsium berupa CaCO3 dengan dosis 80 ppm pada media bersalinitas 0 ppt. Dengan perlakuannya yaitu perlakuan A 30 ppt, perlakuan B 10 ppt, perlakuan C 5 ppt, dan perlakuan D 0 ppt. Sedangkan untuk parameternya terdapat 8 parameter, yaitu parameter pertama parameter kualitas air, parameter kedua frekuensi molting udang, parameter ketiga laju pertumbuhan spesifik, parameter keempat pertumbuhan mutlak, parameter kelima konversi pakan, parameter keenam efisiensi pemberian pakan, parameter ketujuh kelengkapan organ udang, dan parameter kedelapan tingkat kelangsungan hidup. Pada frekuensi molting udang, jumlah udang faname yang mengalami molting setiap hari selama masa pemeliharaan, nilai molting tertinggi terdapat pada perlakuan P3, yaitu sebesar 0,73% per hari, dan terendah pada perlakuan K yaitu 0,33% per hari. Sedangkan pada laju pertumbuhan spesifik, nilai laju pertumbuhan spesifik atau specific growth rate yang biasa disebut SGR berdasarkan analisa statistik ragam masing-masing nilai tengah populasi setiap perlakuan atau ANOVA uji F satu arah pada selang kepercayaan 95% didapatkan kurang dari 0,05. Diperoleh hasil bahwa perlakuan berupa perbedaan salinitas berpengaruh nyata terhadap nilai laju pertumbuhan harian udang faname. Berdasarkan hasil uji lanjut Tukey terdapat selang kepercayaan 90% kurang dari 0,5%. Diperoleh nilai laju pertumbuhan spesifik udang faname pada hari ke-20 pada perlakuan pertama yaitu 10 ppt dan perlakuan kedua yaitu 5 ppt tidak berbeda nyata terhadap perlakuan 3 yaitu 0 ppt. Sedangkan pada hari ke-40 menunjukkan perlakuan 1 yaitu 10 ppt dan perlakuan 2 yaitu 5 ppt tidak berbeda nyata namun berbeda nyata terhadap perlakuan K yaitu 0 ppt. Judul kedua yaitu pengaruh penambahan kalsium dan salinitas aklimasi terhadap peningkatan sintasan poslarva udang faname Lithopaneus faname bone. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat sintasan poslarva faname. Poslarva faname hanya mampu bertahan hidup saat diaklimasi selama 24 jam sampai salinitas terendah 2 ppt. HANA 2007 melaporkan bahwa
Tingkat sintasan paslarva Vaname masih rendah, yaitu 48,33% ketika diaklimasi 2 ppt selama 96 jam. Pada penelitian yang dilakukan terdapat 5 perlakuan, yaitu perlakuan A tanpa penambahan kalsium, perlakuan B penambahan 50 ppm, perlakuan C penambahan 100 ppm, perlakuan D penambahan 150 ppm, dan perlakuan E kontrol salinitas 25 ppt. Sedangkan untuk parameternya terdapat 3 parameter, yaitu parameter pertama tingkat sintasan poslarva, parameter kedua tingkat kerja osmotik, parameter ketiga tingkat metabolisme udang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan kalsium tidak mempengaruhi nilai osmolaritas cairan tubuh udang. Namun, ada perbedaan nyata antara osmolaritas tubuh udang pada salinitas 25 ppt dengan salinitas 2 ppt. Hasil seperti ini yang dicatat oleh Bakli 2006 bahwa peningkatan salinitas media akan meningkatkan osmolaritas hemolim Vaname. Oleh karena itu, tingkat kerja osmotik dicapai lebih rendah di salinitas 25 ppt daripada 2 ppt. Perbedaan nilai TKO mengindikasikan tingkat stres yang berbeda dialami udang. Walaupun Vaname secara umum bisa mencapai salinitas mendekati 100% di sintasan 0 ppt dan 2 ppt. Namun, beban osmotik diduga masih lebih tinggi di salinitas demikian dibandingkan beban osmotik udang di salinitas 25 ppt. Keadaan berbeda pada salinitas 2 ppt yang menunjukkan tingkat kerja osmotik cukup tinggi mengindikasikan terjadi peningkatan stres. Pada penelitian ini, tingkat konsumsi oksigen paslarva cenderung sama pada salinitas 2 ppt. Namun, tingkat konsumsi oksigen paslarva pada salinitas 25 ppt jauh lebih rendah. Hasil seperti ini dilaporkan Lee et al. 2007 bahwa pada saat kondisi salinitas rendah, maka tingkat konsumsi oksigen dan produksi CO2 juvenil Vaname cenderung lebih tinggi. Dalam penelitian ini, tingkat konsumsi oksigen udang yang cenderung sama antara perlakuan A hingga D menggambarkan pemanfaatan energi untuk osmoregulasi relatif tinggi. Namun pada salinitas 25 ppt, tingkat konsumsi oksigen lebih rendah mengindikasikan pemanfaatan energi lebih rendah dibandingkan salinitas 2 ppt. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.